Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik bagi kita semua. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan ya. Kita punya Allah yang baik, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang perkasa. Itu sebabnya kita senantiasa punya pengharapan di dalam hidup kita. Tuhan yang menolong dan membuka jalan bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kembali bersama-sama dengan saya kita belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Masih di Injil Matius, saudara, kita masih di Injil Matius pasal 8. Dan kita mempelajari perikop berikutnya. Kita sudah melihat bagaimana melalui peristiwa yang terjadi, bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Di situ kita belajar untuk menempatkan firman Tuhan itu sebagai otoritas yang tertinggi di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu harus mendapatkan tempat yang paling utama. Jadi komando yang paling utama di dalam hidup kita ya. Kita menundukkan diri kita menaklukkan diri kita di bawah firman Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Nah, pagi hari ini kita mau mempelajari bagian yang lain, saudara. Ya, kalau pada perikop ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, nah itu sudah tercakup dalam bagian yang sebelumnya. Nah, kita melihat perikop ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22, yaitu tentang hal mengikut Yesus. Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Terlebih dahulu saya mengajak kita semua membaca ayat ini bersama-sama. Kita baca sama-sama ya. 5 ayat ini, hal mengikut Yesus. Sudah siap semua? Mari setelah hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya di dalam membaca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini saya beri judul keputusan yang diuji. Mengapa saya beri judul keputusan yang diuji? Karena di sini kita akan belajar bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu harus menghadapi ujian, harus diuji, saudara ya. Nah, terlebih dahulu kita melihat pada ayat yang ke-18 tadi yang kita sudah baca, saudara, bagaimana di situ dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya. Saudara, karena mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, kalau saudara lihat pada bagian sebelumnya, perikop sebelumnya, Yesus melakukan banyak mujizat. Nah, ini menarik perhatian orang. Sehingga banyak orang kemudian datang kepada Yesus, dan ayat ini mengatakan, memberikan kesaksian, banyak orang mengelilingi Yesus. Tetapi kita melihat apa respon, ya, apa respon yang Yesus tunjukkan ketika orang banyak begitu mengagumi dia, ada di sekitar dia, mengikuti dia, mengelilingi dia. Ayat 18 ini berkata, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, justru Yesus menyuruh ya bersama-sama dengan murid-muridnya bertolak ke seberang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, dari bagian ini? Saudara, kita punya Tuhan Yesus
yang tidak menginginkan ketenaran atau popularitas. Sangat berbanding terbalik dengan keadaan manusia, khususnya manusia di akhir zaman. Sangat menginginkan ketenaran. Apalagi kalau kita hidup di zaman sekarang ini, di mana kemajuan informatika, teknologi itu sangat mendukung sekali hasrat manusia untuk jadi tenar. Kalau zaman sekarang mungkin istilahnya viral. Segala sesuatu dikerjakan harapannya viral. Artinya dilihat banyak orang, dikasih jempol banyak orang, ya, dipuji, dikagumi, bahkan kemudian orang saling berlomba, siapa yang followernya paling banyak. Berusaha untuk menarik follower dengan berbagai cara, sehingga kalau saudara perhatikan, tidak segan-segan orang melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, ya. Ya, kalau cuma sekedar nyanyi, joget-joget itu biasa, saudara ya. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, ada banyak orang yang sampai melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Bahkan sampai membahayakan nyawanya. Untuk apa? Konten gitu istilahnya. Untuk konten. Untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang. Saudara-saudara, kita perlu belajar dari Yesus. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita harus belajar dari pribadi Yesus. Melihat ada banyak orang, Yesus justru ingin menyingkir. Saudara-saudara, Yesus bukan pengumpul massa, sekalipun kehadiran Yesus selalu menarik orang untuk datang kepadanya. Tetapi Yesus sendiri, dia tidak haus ketenaran. Dia tidak haus untuk mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya untuk mengelilingi dia, atau saudara istilah zaman sekarang menjadi followersnya. Yesus tidak suka dikerumuni. Ya. Karena di satu sisi Yesus adalah Allah yang bisa melihat hati dan pikiran semua orang. Yesus tahu maksud-maksud tertentu dari orang-orang yang mengelilingi dia, yang ada bersama-sama dengan dia. Yesus tidak sedang berkampanye untuk mendirikan kerajaan di dunia ini, tidak, saudara. Tetapi kalau kita melihat Yesus, misi Yesus adalah menjalankan tugas dari Bapa. Misi Yesus datang ke dalam dunia ini adalah menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Dia tidak sedang membawa misinya sendiri, tidak. Tetapi dia hanya mengerjakan tugas yang Bapa berikan kepadanya. Jadi, jika Yesus merasa tugas dari Bapa untuk satu daerah, untuk satu tempat sudah selesai dijalankan, maka tidak ada lagi keperluannya untuk Yesus tinggal di situ. Dia akan pergi ke tempat lain, kemana Bapa ingin dia pergi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak akan tetap tinggal hanya untuk mempertahankan popularitas yang mengiringi apa yang dikerjakannya. Nah, ini menjadi cermin buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan altar. Mungkin dengan pelayanan yang kita kerjakan, ada pujian, ada kegaguman dari orang-orang lain. Ingat, kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita cuma pelayan, kita cuma hamba. Ya. Jangan sampai kemudian timbul di dalam hati kita, kemudian rasa ingin untuk disanjung, ya, haus akan ketenaran, haus akan popularitas. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat mengingatkan kita semua, para pelayan-pelayan altar. Kita melayani dengan hati yang tulus, apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita.
Jangan sampai kemudian kita mempertahankan hanya untuk supaya popularitas ketenaran itu menjadi milik kita. Walaupun ya saudara, kalau kita melayani kan bisa jadi berkat buat orang lain. Orang lain bisa begitu menghargai kita, mengagumi kita. Karena mereka terberkati. Biarlah kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan kita kembalikan untuk Tuhan. Dia yang memberikan kepada kita karunia, kemampuan untuk melayani, kesempatan untuk melayani, saudara. Kita kembalikan semuanya hanya untuk Tuhan. Prinsip kita sebagai hamba, prinsip kita sebagai pelayan-pelayan ditulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Camkan ini untuk setiap pelayan-pelayan altar. Ini akan mengantisipasi kita dari kehausan akan popularitas, ketenaran. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Itu tugas kita, misi kita. Kita tidak membawa misi diri kita sendiri, tapi kita membawa misi dari Kristus. Itu yang kita kerjakan. Kemampuan bukan dari aku Tuhan, sehingga dikatakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, seperti kata Rasul Paulus, harta itu ditaruh di dalam bejana tanah liat. Tanah liat, diri kita ini bagaikan tanah liat. Harta itu Tuhan taruh di dalam hidup kita. Karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar di sini ya. Bagaimana Yesus dia mengerjakan apa yang Bapa tugaskan kepadanya. Begitu juga dengan saya dan saudara. Tugas kita datangnya dari Kristus, kepala gereja. Dan kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kalau Tuhan bilang selesai, cukup di sini, berhenti. Berhenti. Ya, jangan keterusan. Tuhan mau kita melakukan tugas yang lain, melangkah tugas yang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang harus kita kerjakan. Kita beranjak ke ayat yang ke-19. Ayat 19 di sini berkata, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, saudara, dikatakan datanglah seorang ahli Taurat. Kita semua sama tahu siapa ahli Taurat itu. Seorang yang terpelajar, seorang yang terpandang di masyarakat. Ya, bahkan saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia seorang yang paham, tahu, mengerti tentang Taurat. Saudara-saudara, jarang ada orang dari kelompok yang seperti ini, ya, kelompok ahli Taurat, orang Farisi ini ya saudara, yang mau mengikut Yesus. Mereka memandang Yesus itu sebagai sesuatu yang gak ada artinya. Orang pinggiran, ya, orang pinggiran. Kalau lihat latar belakang dari kehidupan Yesus secara jasmani, ya, orang tuanya hanya tukang kayu saja, berasal dari Nazaret, tidak dipandang. Sehingga untuk kelompok-kelompok ahli Taurat, orang Farisi, maka mereka tidak mungkin mau mengikut Yesus. Tetapi kalau pengakuan akan mengikut Yesus keluar dari mulut seorang ahli Taurat, nah, maka ini merupakan sesuatu yang bisa dikatakan ucapan yang sangat baik. Sesuatu yang mungkin membanggakan gitu ya. Wah, di kelompok kita ada nih orang terpandang yang datang, yang mau ikut, yang mau gabung. Membanggakan, bisa menaikkan pamor. Iya enggak saudara? Kalau misalnya kita
Di jemaat kita, jemaat GPDI Mawar Saron. Yang mungkin kita sederhana orang-orangnya. Lalu datang seorang pejabat, seorang yang kaya. Wah, saya mau berjemaat di GPDI Mawar Saron. Pastinya itu sangat, wah GPDI Mawar Saron Rek. Ada pejabat yang jadi jemaatnya di sana. Saudara, merupakan sesuatu yang membanggakan pastinya. Ya enggak saudara? Pastinya semuanya, wah hebat ya bercerita. Oh itu pejabat itu jemaat di gereja saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya mungkin itu sesuatu hal yang sangat baik, yang luar biasa, yang membuat bangga. Tetapi kalau kita melihat sambutan Yesus, pernyataan yang Yesus katakan kepada orang ini, ayat 20. Yesus berkata kepadanya, kepada ahli Taurat ini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus enggak berkata, welcome, ayo gabung sama kami. Bapak apa talentanya? Nanti saya kasih pelayanan. Ya, biasanya kan gitu saudara, kalau ada orang yang punya jabatan, orang yang kaya, langsung kasih jabatan, kasih kedudukan, kasih pelayanan di gereja. Ya, saudara, kecuali GPDI Mawar Saron, hanya mereka yang datang berdoa, yang mau datang berdoa, melayani. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tanggapan Yesus menerima pernyataan orang ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sungguh di luar nalar, di luar pemikiran. Apa yang bisa kita pelajari di sini saudara ya? Yang perlu untuk kita pelajari dari apa yang kita baca, ayat firman Tuhan yang kita baca ini. Bahwa di dalam hidup kita sehari-hari, setiap hari, banyak kali kita diperhadapkan dengan saat-saat di mana kita harus membuat keputusan. Iya kan saudara? Setiap hari dalam hidup kita harus membuat keputusan. Dan seringkali kita harus membuat keputusan yang penting untuk hidup kita. Bukan cuma untuk hidup kita, tetapi itu juga menyangkut keluarga kita. Menyangkut orang-orang lain juga. Kalau kita misalnya dipercayakan sebagai seorang majikan, seorang bos, keputusan yang kita ambil itu penting juga menyangkut harkat hidup orang yang bekerja dengan kita. Bukan begitu saudara? Nah, setiap hari kita diperhadapkan dengan saat-saat seperti itu. Dibutuhkan hikmat, dibutuhkan kebijaksanaan, sehingga kita tidak salah di dalam membuat keputusan yang kemudian berdampak kepada hidup kita sendiri, keluarga kita atau orang lain. Termasuk juga di dalam keputusan yang bersifat religius atau rohani. Di dalam hidup kita juga membuat keputusan-keputusan yang sifatnya rohani. Seperti ahli Taurat tadi. Ya, dia membuat keputusan yang sangat penting di dalam hidupnya. Dia berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini bukan keputusan yang mudah saudara. Ya, ini bukan keputusan yang hanya bisa diucapkan saja, tetapi ini adalah keputusan yang sangat penting. Nah, setiap keputusan yang kita buat itu harus menghadapi ujian. Seperti yang dihadapi oleh ahli Taurat ini, saudara. Keputusannya yang sangat penting ini menghadapi ujian. Ujian dari Yesus. Karena Yesus ingin menguji apakah dia sungguh-sungguh, apakah orang ini tulus, apakah orang ini memiliki hati yang sepenuhnya ketika dia mengucapkan mau mengikut Yesus, bahkan ditambahi kemana saja engkau pergi. Nah, Yesus menguji keinginan atau keputusan dari ahli Taurat ini.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa ujian yang Yesus sodorkan kepada orang ini? Yesus memperhadapkan orang tersebut dengan keadaan Yesus secara jasmani yang tidak memiliki apa-apa. Termasuk hal-hal mendasar yang dibutuhkan manusia pada umumnya, yaitu tempat tinggal. Bahkan lebih ekstrim dikatakan bantal saja untuk menaruh kepala Yesus enggak punya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang sering kali diingkari oleh gereja modern di akhir zaman. Seringkali disodorkan ikut Yesus kamu diberkati. Ikut Yesus kamu jadi kaya, ikut Yesus kamu harus jadi kepala dalam konteks jadi pemimpin lah di pekerjaan dan sebagainya. Tidak sesuai lagi dengan konteks yang Yesus sendiri ajarkan. Yesus datang ke dalam dunia, saudara, tidak untuk mengumpulkan harta. Seperti tadi, dia tidak menginginkan atau dia tidak haus dengan ketenaran. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus katakan? Dia berkata serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bukan didramatisir ya, bukan dibuat-buat. Tidak saudara, tetapi memang keadaan Yesus seperti itu. Dia tidak punya apa-apa, harta secara jasmani Yesus tidak punya. Bahkan bisa dikatakan keadaan Yesus secara jasmani begitu miskin. Nah, kalau kenyataannya seperti itu, masih maukah orang ahli Taurat itu, kita semua ini ikut Yesus? Kalau kenyataannya seperti itu, tanpa iming-iming kekayaan jasmani, tanpa iming-iming harta atau berkat-berkat jasmani, masih maukah kita mengiring Yesus? Coba kita renungkan. Coba kita renungkan, saudara. Ya. Ini satu keputusan yang sangat penting. Yesus sodorkan kepada ahli Taurat itu. Nah sekarang kenyataannya, aku gak punya apa-apa, kamu mau ikut aku, gak ada jaminan kamu bisa mendapatkan kekayaan secara jasmani. Sekarang kalau dinyatakan kepada saudara tanpa iming-iming berkat jasmani, masih maukah kita mengiring Yesus? Masih maukah saudara mengikut Yesus? Masih maukah saudara melayani Yesus? Seringkali kita melakukan segala sesuatu dengan harapan kita dapat sesuatu secara jasmani. Iya apa iya? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini Injil yang sebenarnya. Ini Injil yang sejujurnya. Sebenarnya lebih mudah buat saya berkhotbah. Saudara percaya Yesus, saudara diberkati. Itu lebih mudah saudara daripada menyampaikan hal ini. Lebih mudah sejujurnya buat seorang pengkhotbah, dia berkata berdoa yang setia, saudara setia melayani, saudara setia mengembalikan milik Tuhan, saudara setia bla 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 bla, saudara diberkati, saudara disembuhkan, saudara ditolong Tuhan. Itu jauh lebih mudah daripada menyatakan kebenaran bahwa Yesus tidak pernah memberikan iming-iming kekayaan secara jasmani. Yesus tidak pernah memberikan ikut aku kamu akan dalam catatan secara jasmani. Bahkan seorang rasul yang besar, Rasul Paulus dia berkata, duri dalam daging aku sudah 3 kali berseru Tuhan cabut, enggak dicabut-cabut. Justru Tuhan bilang cukup kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus dan murid-muridnya hidup dalam kemurahan orang lain yang telah mengalami pertolongan Yesus. Saudara bisa baca dalam Lukas pasal 8 ayat 2, ayat 3. Situ ada perempuan-perempuan yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, melayani Yesus. Catatannya di situ apa? Dengan harta mereka. Orang-orang yang sudah mengalami pertolongan Yesus melayani Yesus dengan harta mereka. Bukan Yesus kasih mereka. Enggak, saudara. Tidak. Tidak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus dan murid-muridnya menjalani hidup sebagai musafir, berkelana. Nah, disinilah Yesus menantang ahli Taurat yang begitu bersemangat. Dia semangat sekali. Sehingga dia membuat keputusan yang bisa dikatakan ini bukan keputusan yang matang. Ya. Dia membuat keputusan karena saking semangatnya, saudara. Ada banyak hal yang bisa membuat orang ini semangat, lalu kemudian berpikir ingin mengikut Yesus. Wah, Yesus hebat ya, bisa melakukan mujizat. Orang kusta jadi tahir. Dikatakan pada perikop sebelumnya banyak orang sakit disembuhkan hanya dengan sepatah kata keluar dari mulut Yesus. Setan-setan diusir. Bisa jadi orang ini begitu bersemangat karena dia melihat mujizat. Aku mau ikut Yesus. Aku mau jadi bagian dari kelompoknya Yesus yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengadakan mujizat. Yang bisa begitu menarik banyak massa. Karena mujizat yang Yesus lakukan itu bisa. Sehingga Yesus perlu menguji keputusannya. Saudara-saudara, satu pelajaran yang perlu untuk saya dan saudara perhatikan baik-baik. Jangan membuat keputusan apapun karena atau berdasarkan perasaan. Karena emosi. Apakah emosi itu terlalu senang? Ataukah mungkin dalam keadaan marah lalu kita membuat keputusan? Atau dalam keadaan sedih? Atau dalam keadaan patah hati? Jangan membuat keputusan berdasarkan emosi. Keputusan kita salah. Keputusan kita pasti keliru. Keputusan kita pasti tidak matang. Ini pelajaran yang perlu untuk kita pelajari, saudara. Bukan cuma dalam hal rohani, di luar sana ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sedang sangat marah, jangan mengambil keputusan. Cooling down dulu. Renungkan dulu. Pikir baik-baik dulu, baru ngomong buat keputusan. Kita akan menyesali keputusan yang kita buat ketika kita dalam keadaan yang tidak stabil. Apakah sedang marah atau terlalu senang, saudara? Ya. Renungkan dulu, cooling down dulu. Ya, saudara, ini menghindari kita dari membuat keputusan yang bakal kita sesali kelak. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diajarkan kepada kita seperti di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Kita baca saja ya, kita lihat. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang?
Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus kasih tips. Firman Tuhan kasih tips. Kalau mau melangkah melakukan sesuatu, pikir dulu. Bikin perencanaan. Jangan gegabah gitu, saudara. Ini tips dari firman Tuhan. Saya kira ini sangat-sangat penting ya. Untuk kehidupan kita secara lahiriah juga. Kalau mau melakukan sesuatu timbang dulu. Dikatakan jangan sampai sudah mulai taruh dasar katanya mulai membangun gak bisa nyelesaikan. Kenapa? Karena dananya kurang misalnya gitu. Karena dananya gak cukup. Nanti malu katanya diejek orang. Atau seperti raja tadi mau melawan mau berperang yakinkan dulu dia punya kekuatan untuk menang. Jangan sampai orang kan kalau mau pergi berperang kan pengennya menang saudara. Iya kan gak nyari kalah. Nah jadi pertimbangkan dulu apakah dia bisa memenangkan peperangan itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI Mawar Saron yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengikut Yesus itu bukan seperti kata pepatah membeli kucing dalam karung. Saudara tahu ya artinya? Membeli kucing dalam karung. Pernah enggak saudara beli sesuatu tiba-tiba yang datang jauh dari apa yang saudara bayangkan atau harapkan. Gimana rasanya? Kecewa, ya enggak saudara? Wah promonya, iklannya luar biasa. Geletek datang saudara, geletek ya. Ternyata mengikut Yesus itu bukan seperti membeli kucing dalam karung. Yesus tidak pernah menyembunyikan yang sesungguhnya, kenyataan yang sesungguhnya ketika kita mengikut Yesus. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus atau melayani Yesus, Yesus tidak pernah mengiming-imingkan hanya segala perkara-perkara yang menyenangkan buat daging kita, tidak. Yesus tidak pernah sembunyikan, saudara semua punya Alkitab dan saudara pasti baca Alkitab. Dan di Alkitab ini dijelaskan dengan sangat jelas bagaimana mengiring Yesus itu. Ketika seseorang, saya mengambil contoh ya misalnya, di dalam melayani, di dalam pelayanan. Dia begitu bersemangat, dia punya semangat yang positif untuk melayani Tuhan. Dia begitu berapi-api, nih cinta mula-mula nih. Iya saya mau melayani. Saudara, ya, dia mulai melayani. Lalu di tengah jalan dia ketemu dengan hal-hal yang gak enak buat dagingnya. Udah ngambil keputusan nih, saya mau melayani Tuhan. Yesus baik buat saya ingin membalas kasih Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Apa saja pelayanan yang diberikan, saya kerjakan. Semangat saudara, diawali dengan semangat. Lalu sampai di tengah jalan, melayani, di tengah jalan kepentok. Terjadi hal-hal yang gak enak buat dagingnya. Sakit hati kah? Ya, kecewa kah? Ada gesekan kah dengan rekan pelayan yang lain? Diibaratkan dihadapkan dengan jalan yang sempit. Dihadapkan dengan memikul salib. Dihadapkan dengan menyangkal diri. Lalu kemudian, ndak lanjut berhenti saya melayani. Bukan seperti itu yang Yesus inginkan saudara. Walaupun saudara berkata hak saya toh, saya mau melayani hak saya mau mundur dari pelayanan hak saya. Walaupun mungkin kita berpikir seperti itu, tetapi bukan itu yang Yesus mau. Itu sebabnya pikir.
Diperhatikan baik-baik, direnungkan baik-baik. Jangan sampai ada yang berhenti di tengah jalan. Itu yang Yesus mau, saudara. Ibrani ya, dalam kitab Ibrani juga dikatakan, Tuhan tidak berkenan kalau ada yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri ini bukan cuman nggak ke gereja lagi, saudara. Bukan cuman kemudian pindah gereja, misalnya seperti itu. Bukan cuman itu, mengundurkan diri yang tadinya bersemangat, lalu kemudian jadi, kok gini ya kenyataannya ya? Kok melayani Tuhan kok kayak gini ya? Nyakiti hati, nggak dihargai dan sebagainya, lalu berhenti di tengah jalan. Ini yang Yesus tidak kehendaki. Ini yang jangan sampai terjadi di dalam kehidupan saya dan juga saudara. Sekali nyebur sampai titik nafas terakhir. Itu yang Yesus mau. Makanya gak ada istilah pensiun melayani Tuhan. Sampai nafas yang terakhir. Itu yang harus kita pegang. Karena memang di dalam kita mengiring Yesus, di dalam kita melayani Yesus, jalan yang harus kita lewati itu sempit, saudara. Masih ingat ya? Materi kita tentang jalan sempit. Mengiring Yesus, melayani Yesus itu harus pikul salib. Harus menyangkal diri. Bukan satu keputusan yang bisa dibuat secara impulsif atau emosi saja. Tantangan Yesus yang Yesus berikan kepada ahli Taurat tersebut dan juga kita. Beranikah kita menanggalkan semua kesukaan daging demi Yesus? Demi Yesus, saudara. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak dikatakan di dalam Alkitab bagaimana respon orang tersebut. Ya, tetapi yang pasti dia tidak pernah jadi pengikut Yesus. Dia tidak pernah jadi pengikut Yesus. Dia pastinya mundur teratur, saudara. Mendengar apa yang Yesus katakan. Tidak sedikit juga mereka awalnya begitu menggebu-gebu menamakan dirinya Kristen, bahkan melayani. Tapi kemudian menjadi mundur teratur karena tidak mau merelakan segalanya demi Yesus. Biarlah kiranya itu bukan saya dan saudara. Amin, saudara. Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Sebab tidak ada yang lain yang bisa memberikan hidup yang kekal selain Dia. Untuk itulah kita terus ada mengiring Yesus. Walaupun jalan kita sempit, walaupun pikul salib, walaupun harus menyangkal diri, tetap setia sampai akhirnya. Tetap setia sampai akhirnya. Memang piala, mahkota, ya, kejuaraan itu nggak dikasih di awal, saudara, nggak ada ceritanya. Orang baru bertanding setengah jalan lalu dikasih reward, nggak ada. Hadiah, mahkota, piala kemenangan itu di akhir nanti. Di akhir nanti. Ya, hanya yang setia yang dapat mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya ayat 21 dan ayat yang ke-22. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, kepada Yesus, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Muncul orang lain ini sekarang. Ya, beda dengan orang yang pertama. Ini orang yang kedua. Dikatakan salah seorang murid Yesus. Artinya orang ini sudah termasuk dalam rombongan murid-murid Yesus. Mungkin sekali dia adalah salah seorang dari 70 murid. Ya, selain 12 murid ya yang bersama-sama dengan Yesus, Yesus kan memilih ada 70 murid, saudara. Bisa jadi orang yang ngomong ini adalah salah satu dari 70 murid tersebut. Nah, orang ini mau mengiring Yesus tapi ngasih syarat.
Ya, tapi ngasih syarat. Kalau yang pertama tadi, dia mau mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Nah, kalau yang kedua ini saudara, aku mau ikut Yesus tapi ada syaratnya. Dia minta satu syarat, yaitu pergi dahulu menguburkan ayahnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita nggak ngerti, mungkin kita akan berpikir begini, Tuhan Yesus kok kejam amat ya. Orang loh mau menguburkan ayahnya kok nggak boleh gitu ya istilahnya ya. Tuhan jawabnya biar orang yang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Rasanya kok kayak sinis gitu ya. Rasanya kok kayak sarkastis gitu, kasar gitu. Apa yang Yesus katakan sebenarnya tidak seperti itu saudara ya. Jadi ekspresi kalimat ini bukan berarti ayahnya orang yang ngomong ini lagi mati nih, mau dikubur. Bukan, kondisinya bukan seperti itu. Tetapi ini ucapan ini adalah istilah sebenarnya yang biasa diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Pengertiannya begini, ya. Orang ini, orang yang ngomong ini, yang mengucapkan ini ya saudara, dia dia punya keinginan atau dia minta sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus aku mau tinggal sama orang tuaku, aku mau tinggal sama orang tuaku sampai nanti orang tuaku meninggal supaya aku bisa ngurus jenazahnya, menguburkan saudara, menguburkan ayahnya itu. Apa tujuannya? Supaya orang itu enggak kehilangan warisan. Karena peraturannya di sana, aturannya kalau anak itu enggak ngerumat orang tuanya gitu ya. Kalau anak itu terhadap orang tuanya tidak memelihara gitu, atau ketika orang tuanya meninggal tidak menguburkan gitu, maka dia akan kehilangan warisan. Dia bisa kehilangan, mulai dari warisannya dikurangi sampai enggak dapat warisan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, motivasinya orang ini dia mau iring Yesus tapi dia juga gak mau kehilangan nih warisan yang disediakan orang tuanya. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa saudara perhatikan dari dua contoh ini? Ahli Taurat tadi dan salah seorang dari murid Yesus ini. Kedua-dua mereka tidak ada seorang pun yang kemudian menjadi pengikut Yesus. Murid Yesus atau pengikut Yesus yang sejati. Motivasi salah seorang dari murid Yesus ini, dia tidak mau kehilangan kesenangan dagingnya, kenyamanan dagingnya. Sementara panggilan Tuhan itu melebihi semuanya. Tuhan tidak ingin ada hal lain yang menguasai kita lebih daripada Tuhan sendiri. Allah, Tuhan Yesus ingin menjadi yang utama dan pertama dalam hidup kita. Itu mengikut Yesus. Menjadikan Yesus yang pertama dan utama dalam hidup kita. Itu sebabnya yang pertama tadi, relakah kita melepaskan segalanya demi Yesus? Menanggalkan semua kesukaan daging demi Yesus? Nah, diperagakan oleh contoh yang kedua ini, dia masih berat dengan keduniawian. Dia belum bisa melepaskan seperti istri Lot, hatinya masih terikat dengan harta yang ada di Sodom. Sehingga apa yang dia lakukan? Malaikat sudah bilang lari cepat, jangan menoleh ke belakang. Tetapi karena belum bisa melepaskan harta dunia, kekayaan Sodom, kenikmatan daging, istri Lot diceritakan apa? Noleh ke belakang. Apa yang terjadi? Binasa. Jadi tiang garam dikatakan. Panggilan Tuhan itu melebihi segalanya. Saudara, memang keselamatan itu anugerah. Diberikan dengan cuma-cuma, melalui iman kepada Yesus kita menerima anugerah keselamatan. Namun dalam mengiring Tuhan,
Memang ada harga yang harus dibayar. Harganya bukan uang. Harganya bukan harta saudara. Harganya adalah memikul salib, menyangkal diri, memilih jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar. Terlebih lagi jika saudara dan saya mau terjun melayani Tuhan. Terlebih lagi ketika kita punya kerinduan untuk membalas cinta Tuhan itu dengan pelayanan kita, dengan hidup kita. Tidak ada ceritanya pelayan, hamba, pembantu yang ngomel sama majikannya. Iya enggak saudara? Saudara di sini yang majikan banyak ya. Nah, kira-kira gimana kalau saudara diomelin sama pembantu saudara? Enggak, saya enggak mau ngerjakan ini. Saya enggak suka ngerjakan ini, saya mau ngerjakan yang itu aja. Pembantu kok milih-milih kerjaan. Saudara kan bilang seperti itu kan? Itu harganya saudara. Begitu juga ketika kita melayani Tuhan. Harapannya Tuhan, jangan ada pelayan-pelayan GPDI Mawar Saron yang ngomel. Yang bersungut-sungut. Amin, pelayan altar. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian gak mau pikul salib. Gitu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah contoh di dalam Alkitab. Contoh ini tentang kisah seorang yang bernama Ruth. Saudara kenal Ruth ya? Bukan Ruth Harsito saudara. Bukan, tapi ini Ruth di dalam Alkitab. Saudara bisa catat di dalam, bisa baca dari kitab Ruth Fatsal yang pertama. Apa yang kita kenal dari Ruth ini? Dia membuat keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Saudara tahu ceritanya ya, keluarga Elimelek, Bapak Elimelek, Ibu Naomi, anaknya Mahlon dan Kilion. Kelaparan terjadi di Bethlehem, akhirnya mereka ngungsi ke Moab. Mereka tinggal di Moab sampai 10 tahun. Bahkan Mahlon dan Kilion menikah dengan orang-orang Moab. Satunya nikah dengan yang namanya Ruth, satunya lagi menikah dengan yang namanya Orpa. Waktu berlalu terjadi saudara ya. Mungkin di awal mereka hidup enak. Tetapi pada akhirnya Naomi harus menghadapi kepahitan yang luar biasa. Elimelek suaminya mati, anaknya Mahlon dan Kilion mati. Sehingga yang tinggal adalah 3 orang janda, Naomi, Ruth dan Orpa. Akhirnya Naomi mengambil keputusan pulang ke Bethlehem. Ya, pulang ke Bethlehem. Bagaimana dengan kedua menantunya ini, Ruth dan Orpa? Awalnya Ruth dan Orpa mereka ingin ikut Naomi. Ya, mereka mau ikut pulang ke Bethlehem bersama dengan Naomi. Tetapi sampai di jalan, kemudian Naomi bilang saudara kepada kedua menantunya ini, kalian itu masih muda. Lebih baik kalian pulang kepada ayah ibu kalian. Kalian bisa melanjutkan hidup. Ya. Aku gak punya apa-apa untuk bisa jaminan buat kalian. Aku gak punya lagi anak. Aku sebatang kara. Kalaupun aku hari ini nikah, kalaupun Tuhan kasih kekuatan aku punya anak, gak mungkin kalian nunggu sampai anak itu bisa kemudian menikahi kalian. Jadi lebih baik pulang. Ada masa depan buat kamu di rumah orang tuamu. Kalau ikut aku kamu gak dapat apa-apa. Pada akhirnya singkat ceritanya saudara, Orpa kemudian mencium mertuanya lalu pulang. Ya, mengambil keputusan untuk pulang kembali kepada orang tuanya. Tetapi Ruth diceritakan Ruth ini tetap kekeh, gitu ya istilahnya. Ruth ini tidak bergeming, Ruth ini tetap pada keputusannya mau ikut Naomi pulang ke Bethlehem. Bukannya Ruth enggak tahu apa yang akan terjadi kalau dia pulang bersama dengan Naomi ke Bethlehem. Bukannya Ruth tidak tahu apa yang harus dihadapinya. Bukannya Ruth tidak tahu bahwa dia tidak bisa mengharapkan apa-apa dari Naomi secara jasmani. Tetapi kita melihat di sini saudara, walaupun Ruth seorang yang masih muda, tetapi dia membuat keputusan yang sudah matang.
Dia adalah seorang yang membuat keputusan yang matang. Dia menyadari harga yang harus dibayarnya jika dia ikut Naomi. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan bangsanya, meninggalkan tanah kelahirannya, kehilangan kesempatan ya untuk menerima mungkin warisan dari keluarganya. Kehilangan kesempatan menikmati kemudaannya. Mungkin saja aku nggak bakalan kawin ini sampai aku mati kalau ikut Naomi. Bisa jadi seperti itu, saudara. Kehilangan kesempatan untuk berkeluarga lagi, bisa jadi. Tetapi di sini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ruth menjadi gambaran buat kita semua. Betapa ketika dia sudah mengambil keputusan, dia setia dengan keputusannya. Dia tetap tekun, dia tetap teguh di balik segala ketaatan dan kerelaannya menjalani semua konsekuensi dari keputusannya. Kalau saudara membaca, begitu indah kehidupan Ruth ini. Saudara, Tuhan menyediakan masa depan yang sangat mulia bagi Ruth. Dia menjadi moyang dari juru selamat. Ya, melalui Ruth lahir nenek moyang dari Yesus Kristus. Di awal Ruth gak punya gambaran. Gak ada itu, dia gak punya gambaran tentang yang namanya Boas. Dia tidak punya gambaran tentang bagaimana hidup sebagai nyonya pada akhirnya di rumah Boas yang mewah. Gak ada gambaran. Tetapi dia taat dan dia setia kepada keputusan yang dia ambil. Dia mengambil keputusan yang sangat tepat. Dia memilih sesuatu yang sangat baik. Ya, saudara, walaupun gak ada iming-iming. Sekali lagi, Naomi tidak mengiming-imingkan sesuatu yang nyaman buat Ruth. Tetapi hatinya yang sudah berpaut kepada Naomi. Ya, dari kasihnya kepada mertuanya ini, saudara, akhirnya dia memilih sesuatu yang baik. Bagaimana dengan Orpa? Orpa terhilang. Orpa terhilang, saudara. Dia kehilangan kehidupan yang kekal. Mungkin kita berpikir, kayaknya keputusan Orpa itu manusiawi sekali sih. Masuk akal kan? Tetapi inilah yang namanya hidup dengan iman. Berjalan dengan iman seperti ini, saudara. Tidak melihat bukan dengan penglihatan. Bukan hanya mengandalkan penglihatan atau perasaan daging. Tidak. Tetapi iman yang dikedepankan. Ketika kita taat pada panggilan Allah. Mungkin masalah tetap kita hadapi. Ada masalah. Tetapi jalan dengan iman, Tuhan pasti buka jalan. Saudara, Tuhan pasti buka jalan. Kalau mungkin Ruth mengandalkan penglihatan secara jasmani, dia akan memutuskan seperti Orpa. Tetapi mari kita mau belajar, Ruth adalah gambaran dari gereja Tuhan. Gambaran dari saya dan saudara. Ruth begitu taat, Ruth begitu setia, tekun dengan keputusan yang sudah diambil, komitmennya tidak bergeser sedikit pun. Ya, kalau kita katakan sekali Yesus tetap Yesus, mengikut Yesus itu keputusanku. Ku tak ingkar, kata lagu kuno ya, lagu lama. Ku tak ingkar. No turning back, gak ada kata balik. Biarlah itu juga menjadi satu keputusan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi, Yesus tidak pernah menjanjikan sesuatu seperti nyanyian katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, katanya. Ya kan? Tuhan gak pernah janji jalannya selalu mulus. Tetapi yang Tuhan ingin, berjalanlah dengan iman. Berjalanlah dengan percaya, karena memang sejatinya orang benar itu hidup oleh iman, oleh percayanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, dia gak tidur. Dia hidup
Dan Dia melihat, Dia tahu isi hati kita, motivasi kita. Biarlah motivasi kita di dalam mengiring Tuhan benar-benar. Karena kita mau menjadi pengikut Yesus yang sejati. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Hanya Dia yang bisa memberikan kehidupan yang kekal buat kita. Panggilannya adalah yang utama, saudara. Mari kepada jemaat GPDI Mawar Saron, kita mau belajar untuk tekun di dalam panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Panggilan yang kita terima, tekun, setia. Memang saudara tidak ada sesuatu pun ya, namanya masalah selama kita masih hidup dalam dunia ya. Pasti masalah itu ada saudara, pasti masalah itu terjadi. Apalagi hidup di dunia yang sudah sangat terkontaminasi yang namanya sakit. Orang Kristen juga bisa sakit. Ya saudara, orang Kristen juga bisa sakit, bisa mengalami kelemahan tubuh. Pengikut Tuhan juga bisa mengalami kelemahan tubuh. Tetapi biarlah melampaui semua itu. Melampaui segala sesuatu yang sifatnya jasmani. Mari kita mau belajar untuk kita mengutamakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Keputusan kita pasti akan diuji. Ya, apakah kita tekun? Apakah kita setia sampai akhirnya? Dan hanya mereka yang setia sampai di akhir, di garis finish, merekalah yang berhak menerima mahkota kehidupan. Merekalah yang berhak menerima hadiah dari Bapa Sorgawi. Merekalah yang berhak mendengar kata-kata Bapa yang mengatakan, mari sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan saya dan saudara, ya, menguatkan kita. Tantangan kita hadapi, tapi bukankah kita nggak pernah sendirian? Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memampukan kita semua mengikut Yesus seperti nyanyian ya.